Baik, terima kasih Mada atas pembukaannya. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan N4A sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan webinar kita sebelumnya terkait dengan SPT tahunan PPH Badan. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pengisian SPT tahunan PPH Badan eh, era Cortex ini. Apa aja yang akan menjadi pokok pembahasan di webinar kita pagi hari ini? Yang pertama kita akan membahas tentang apa aja perubahan-perubahan SPT tahunan badan di via Cortex ini jika dibandingkan dengan SPT tahunan formulir sebelumnya. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai pengenalan induk SPT tahunan dan pengenalan lampiran SPT tahunan PPH badan. Lalu kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana mengajukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan badan dan juga akan membahas bagaimana mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh pasal 29 via Cortex. Dan yang terakhir kita juga akan membahas mengenai bagaimana melakukan converter Excel ke XML dalam hal Bapak Ibu akan melakukan impor data atau informasi SPT tahunan badannya melalui via Cortex. Yang pertama kita akan membahas tentang substansi perubahan antara formulir SPT tahunan eh, yang diatur melalui Per 34 PJ 2010 sebagaimana yang diubah terakhir Per 30 PJ 2017 dibandingkan dengan Per 11 tahun 2025. Yang pertama terkait dengan alur pengisian SPT-nya. Kalau sebelumnya di SPT tahunan Bapak Ibu via formulir e-form, alur pengisiannya biasanya diisi mulai dari lampiran SPT, kemudian dilanjutkan eh, ke bagian induk SPT. Tetapi melalui pengisian via Cortex ini, Bapak Ibu diwajibkan untuk menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari SPT induk, kemudian nanti akan muncullah lampiran-lampiran berdasarkan jawaban-jawaban Bapak Ibu di SPT induk. Jadi lampiran-lampiran tersebut tidak langsung otomatis terbuka, tapi akan terbuka sesuai dengan jawaban-jawaban Bapak Ibu di SPT induknya. Lalu yang kedua terkait formulir lampirannya. Kalau di sebelumnya, di SPT sebelumnya, ada beberapa lampiran tambahan yang tidak terstandar dan tidak terstruktur. Contohnya biaya entertainment, biaya promosi, itu adalah lampiran-lampiran yang Bapak Ibu buat sendiri gitu, dibuat di Excel terpisah gitu. Kita nggak membuatnya langsung di formulir DJP online-nya, tapi melalui sistem Cortex ini semua formulir dan lampiran-lampiran akan terstandarisasi dan sudah terstruktur di Cortex Bapak Ibu. Lalu yang ketiga terkait dengan pengisian lampirannya, kalau pada e-form sebelumnya beberapa lampiran itu dapat diisi secara akumulatif. Misalnya lampiran PPh final atas penghasilan sewa tanah atau dan bangunan itu Bapak Ibu bisa langsung mengisikannya secara akumulatif. Tapi melalui via Cortex ini Bapak Ibu harus mengisikannya secara detail per transaksi dan dipotong. Jadi nanti akan masing-masing diisikan kalau misalnya persewaan itu ada lebih dari satu pemotong, itu nanti Bapak Ibu harus mengisinya per transaksi atau per bukti potong. Lalu yang berikutnya itu terkait dengan validasi atau prepopulasi. Kalau di SPT sebelumnya itu hanya terbatas, tidak semuanya terisi otomatis atau terpopulasi pada DJP online. Tapi kalau di SPT via Cortex ini terdapat perluasan validasi atau prepopulasi seperti bukti potong yang akan otomatis langsung masuk ke Cortex Bapak Ibu, lalu informasi rekening atau juga fasilitas pajak penghasilan. Lalu selanjutnya terkait dengan field pembetulan, kalau untuk di SPT sebelumnya itu tidak ada field pembetulan, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pembetulan, langsung saja melakukan pembetulan di e-formnya, dan SPT normalnya itu langsung otomatis tidak terpakai. Tapi kalau misalnya untuk di SPT tahunan via Cortex ini nanti akan disediakan field pembetulan di formulir induknya. Lalu yang berikutnya terkait dengan segmentasi transkrip laporan keuangan bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Kalau sebelumnya itu hanya diatur untuk wajib pajak badan, tapi untuk
via Cortex ini melalui peraturan 11 tahun 2025 terbagi menjadi 3 segmentasi untuk wajib pajak OP, yaitu dagang jasa dan industri, serta terdapat 12 segmentasi untuk wajib pajak badan. Dan yang terakhir terkait dengan pelunasan kekurangan pembayaran pajak, kalau di formulir sebelumnya, formulir lama, pembayaran PPh pasal 29 itu dibuat pada sistem yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada kekurangan pembayaran pajak pada SPT Bapak Ibu harus membuat kode billingnya di sistem yang berbeda. Tapi kalau untuk Cortex ini Bapak Ibu bisa langsung melakukan bisa langsung submit dan pay dan langsung kode billingnya tercreate pada saat melakukan submit dan pay tersebut. Lalu yang berikutnya terkait dengan bentuk-bentuk formulir SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Kalau sebelumnya di aturan sebelumnya formulir SPT tahunan badan itu hanya ada dua, yaitu formulir 1771 dan 1771 dolar. Melalui Per 11 tahun 2025 ini, formulir SPT tahunan badan itu dibagi menjadi 4 formulir. Yang pertama formulir SPT tahunan PPh Badan Rupiah, lalu SPT tahunan PPh Badan Migas Rupiah, terus selanjutnya SPT tahunan PPh Badan Dolar Amerika Dolar, dan yang terakhir SPT tahunan PPh Badan Migas Dolar. Jadi melalui Per 11 ini formulir SPT tahunan migas itu dipisahkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah contoh formulir bentuk formulir SPT tahunan PPh Badan formulir sebelumnya jika dibandingkan dengan formulir SPT Badan melalui fax. Lalu apa aja sih yang ada di apa aja sih informasi-informasi yang terdapat dalam formulir SPT tahunan PPh Badan wajib pajak PPh wajib pajak badan melalui sistem Cortex ini? Nanti akan ada formulir induk, lalu formulir lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini yang nanti seperti yang saya jelaskan sebelumnya hanya akan terbuka atau hanya akan muncul apabila Bapak Ibu menjawab eh, akan muncul sesuai dengan jawaban Ibu di formulir induknya. Lampiran itu terdiri antara lain lampiran 1A, yaitu lampiran 1 itu nanti terdiri dari 1A sampai 1L, tergantung dengan sektor usaha Bapak Ibu, merupakan rekonsiliasi laporan keuangan, nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua lampiran daftar kepemilikan, yang ketiga lampiran kredit pajak, daftar PPh dipotong atau dipungut pihak lain, yang keempat lampiran penghasilan final dan bukan objek pajak. Selanjutnya di lampiran 5 ada rekapitulasi peredaran bruto. Lalu di lampiran 6 ada angsuran PPh tahun pajak berjalan, di lampiran 7 penghitungan kompensasi rugi fiskal, sampai nanti di lampiran 14 terkait dengan penggunaan sisa lebih, dan untuk SPT tahunan PPh Badan Migas nanti akan ada lampiran 15A sampai dengan lampiran 15G. Lalu untuk pre-filling dan validasi SPT tahunan ini adalah informasi-informasi yang Bapak Ibu wajib isi di SPT tahunan badan via Cortex ini. Untuk yang highlight kuning, ini adalah informasi-informasi yang mandatori, artinya Bapak Ibu harus mengisi. Sedangkan untuk lampiran yang highlight biru adalah informasi yang kondisional, jadi akan terbuka atau harus diisi sesuai dengan jawaban Bapak Ibu di SPT Induk. Jadi yang harus diisi itu nanti formulir induk, lampiran 1, lampiran 2, dan juga ada lampiran 11B, yaitu perhitungan besar perbandingan antara utang dan modal. Lalu kita akan masuk ke sebelumnya saya disclaimer, kita asumsikan Bapak Ibu sudah cukup mengenal terkait Cortex ini. Jadi saya asumsikan Bapak Ibu juga udah tahu cara membuat konsep SPT-nya. Jadi kita akan langsung masuk mengenai pengenalan SPT tahun badan itu seperti apa. Terkait dengan bagaimana membuat konsep SPT-nya atau role access-nya. Saya yakin Bapak Ibu sudah cukup paham terkait itu. Lalu pengenalan induk SPT tahunan PPh Badan. Apa aja sih yang ada di induk SPT Badan? Di induk SPT Badan ini nanti akan muncul informasi
terkait dengan header-nya, terus selanjutnya identitas wajib pajak, informasi laporan keuangan, sampai dengan di poin J pernyataan, itu adalah informasi-informasi yang akan muncul di lampiran induk. Nah, pada saat Bapak Ibu nanti buat konsep SPT lalu buka SPT untuk melakukan edit, maka secara default informasi induk L2 dan 11B ini akan muncul otomatis. Jadi ini nanti informasi ini akan muncul langsung Bapak Ibu tanpa menjawab pertanyaan di induk ini, langsung muncul induk L2 dan 11B. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah informasi-informasi yang wajib diisi oleh wajib pajak. Yang pertama terkait dengan header. Informasi di header itu adalah tahun pajak, status, periode pembukuan, serta metode pembukuan. Untuk informasi yang abu-abu ini adalah informasi yang default. Jadi informasi itu akan muncul pada saat informasi itu akan muncul berasal dari pada saat Bapak Ibu membuat konsep SPT. Jadi nanti pada saat membuat konsep SPT-nya tahun pajaknya tahun berapa, statusnya seperti apa, sama periode pembukuannya. Sedangkan metode pembukuannya ini Bapak Ibu bisa memilih antara pembukuan stelsel accrual atau pembukuan stelsel kas. Secara default sebenarnya wajib pajak badan itu akan eh, diarahkan untuk memilih pembukuan stelsel accrual. Sedangkan untuk pembukuan stelsel kas, Bapak Ibu harus mengajukan izin dulu kepada KPP terdaftar supaya bisa menggunakan metode stelsel kas ini. Lalu berikutnya untuk identitas wajib pajak, informasi ini juga akan otomatis terpopulated dari pendaftaran awal identitas wajib pajak Bapak Ibu, tapi apabila memang ada yang perlu dilakukan edit, mau melakukan perubahan terkait mungkin alamat email atau nomor teleponnya, itu nanti Bapak Ibu bisa diubah melalui modul portal saya, profil saya, informasi umum, edit, dan detail kontaknya. Tapi untuk yang selebihnya itu udah default. Lalu kita masuk ke B, informasi laporan keuangannya. Yang pertama terkait dengan sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, di PPH Badan via Cortex ini ada 12 sektor usaha yang bisa Bapak Ibu pilih bisa dipilih sesuai dengan kondisi sektor usaha Bapak Ibu. Mulai dari umum, pabrikan, perdagangan, sampai dengan pembiayaan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan sektor usaha Bapak Ibu. Kalau misalnya memang dari 12 ini ternyata Bapak Ibu jenis usaha Bapak Ibu itu nggak ada yang dari 12 ini. Bapak Ibu bisa pilih yang mendekati saja gitu. Atau kalau misalnya memang tidak ada yang mendekati, Bapak Ibu bisa pilih yang umumnya aja. Lalu yang kedua, apakah laporan keuangan audit? Oh ya, pada saat Bapak Ibu sudah nanti menjawab nomor 1 ini, memilih sektor usahanya, nanti akan otomatis lampiran 1 juga akan terbuka. Lalu yang kedua, laporan keuangan audit. Kalau misalnya memang diaudit, silakan dijawab ya. Jika tidak diaudit, silakan jawab tidak. Namun jika misalnya Bapak Ibu menjawab ya untuk apakah laporan keuangan diaudit atau tidak, maka Bapak Ibu diminta untuk mengisi informasi terkait dengan laporan auditnya. Bagaimana opini auditornya, NPWP kantor akuntan publiknya, serta nama kantor akuntan publik. Untuk nama kantor ini nanti akan otomatis terisi pada saat Bapak Ibu mengisi nomor pokok wajib pajak terkait kantor akuntan publiknya. Sebelumnya, kalau misalnya Bapak Ibu untuk pengisian induk dan lampirannya ini sebenarnya preference Bapak Ibu masing-masing aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung isi ke lampiran 1, Bapak Ibu bisa langsung isi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan dulu, menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan lampiran induk, juga Bapak Ibu bisa melakukan caranya seperti itu. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu saja. Lalu yang berikutnya di lampiran induk poin C berisi informasi terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pertanyaan A, apakah wajib pajak menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu? Apabila Bapak Ibu jawab ya, maka nanti lampiran 5 akan otomatis terbuka. Lalu
Bapak Ibu bisa langsung isi atau bisa juga melanjutkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan kedua, PPH yang bersifat final. Kalau misalnya Bapak Ibu jawab ya, nanti lampiran 4 juga akan terbuka. Untuk poin 2 dan poin 3 nanti akan terbuka di lampiran 4, yaitu PPh bersifat final dan pajak penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu terkait dengan perhitungan pajak penghasilan, untuk poin 4 ini nanti akan otomatis muncul dari lampiran 1. Jadi informasi penghasilan netto fiskal akan muncul apabila Bapak Ibu sudah mengisi di lampiran 1. Lalu yang kelima, kalau misalnya memang Bapak Ibu mempunyai fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal, Bapak Ibu bisa menjawab ya, maka nanti lampiran 13 akan otomatis terbuka. Berikutnya, fasilitas pengurangan penghasilan bruto sehubungan dengan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, itu juga Bapak Ibu bisa jawab. Kalau misalnya memang ada fasilitas terkait, Bapak Ibu bisa jawab ya, dan nanti akan terbuka lampiran 13B. Selanjutnya, penghasilan neto fiskal ini akan otomatis terisi informasinya berasal dari D4 dikurang D5 dikurang D6. Lalu untuk informasi kerugian fiskal, kalau misalnya ada kerugian fiskal yang Bapak Ibu ingin kompensasikan dari tahun-tahun sebelumnya, nanti informasi itu akan masuk di dalam induk bagian 8. Jika jawab ya, informasi kerugian fiskalnya itu nanti Bapak Ibu perlu isi di lampiran 7. Lalu untuk penghasilan kena pajak, informasi ini akan secara otomatis terhitung dari D7 dikurang D8. Apabila ada fasilitas lagi terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu, Bapak Ibu bisa jawab ya. Nanti akan otomatis lampiran 13B juga akan terbuka. Lalu untuk tarif pajak, disediakan tarif pajak ada 4 pilihan tarif pajak. Saya yakin kalau misalnya Bapak Ibu udah mengikuti webinar kita sebelumnya, sudah dapatlah gambaran tarif pajak yang seharusnya Bapak Ibu gunakan pada saat penghitungan PPh terutangnya. Lalu PPh terutang ini juga akan otomatis terisi menghitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan kena pajak dikurang fasilitas pengurangan penghasilan bruto. Lalu di poin E terkait dengan pengurangan PPh terutang, kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai bukti potong yang akan bisa dikreditkan, Bapak Ibu bisa menjawab ya. Nanti akan otomatis lampiran 3-nya terbuka. Bisa langsung diisi atau bisa melanjutkan pertanyaan berikutnya di poin 14, angsuran PPh pasal 25. Ini untuk informasi angsuran PPh pasal 25 akan otomatis terisi dari pembayaran-pembayaran sudah Bapak Ibu lakukan selama tahun 2025 terkait dengan angsuran PPh pasal 25. Lalu untuk surat tagihan pajak PPh pasal 25 ini juga Bapak Ibu bisa isikan kalau misalnya memang ada PPh pasal 2 ada STP yang terkait dengan PPh pasal 25, tapi yang diisi hanya pokok pajaknya saja. Yang ke-16 ini apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan? Kalau misalnya memang ada fasilitas pengurangan PPh badan, Bapak Ibu bisa jawab ya, dan nanti akan terbuka lampiran 13C. Lalu yang berikutnya untuk informasi pajak kurang atau lebih bayar, 17A, PPh yang kurang atau lebih bayar, informasi ini akan otomatis terisi dari pengurangan D12 dikurang E13, dikurang E14, dikurang E15, dikurang E16. Lalu 17B, kalau misalnya ada keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, Bapak Ibu juga bisa jawab ya, kalau misalnya ada atau tidak, kalau misalnya memang tidak ada. Berikutnya 17C, ini informasi akan otomatis terisi dari 17A dikurang 17B. Lalu di poin 18, ini juga akan otomatis terisi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pembetulan, kalau misalnya melaporkan PPh normal, maka ini
bisa di-skip saja, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Lalu untuk yang poin 19, kalau misalnya memang eh, pajak pajak lima ini kurang atau lebih bayar, Bapak Ibu bisa mengajukan pengembalian melalui sistem pemeriksaan atau mengajukan kelebihan pembayaran pajak melalui pengembalian pendahuluan. Silakan nanti pilih nomor rekening pajak, nomor rekening bank kemana kelebihan pembayaran pajaknya itu akan dikembalikan. Lalu untuk poin G terkait dengan perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, informasi poin nomor 20 ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang merupakan wajib pajak bank, wajib pajak BUMN atau BUMD, wajib pajak masuk bursa, serta wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan untuk membuat laporan keuangan berkala. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selain dari wajib pajak tersebut, Bapak Ibu bisa menjawab tidak. Lalu yang poin H ini terkait dengan pernyataan transaksi yaitu transaksi hubungan istimewa. 21A ini apabila Bapak Ibu mempunyai transaksi hubungan istimewa dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country, Bapak Ibu bisa jawab ya. Nanti akan muncul otomatis lampiran 10. Jadi untuk poin 21A, 21B, 21C sampai 21 ya sampai 21C ini nanti sampai 21B ini akan memunculkan lampiran 10 yaitu terkait dengan transaksi-transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Lalu untuk 21C ini akan nanti informasinya akan muncul di lampiran 2. Juga di 21D. Untuk 21E terkait dengan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Kalau misalnya Bapak Ibu punya aset yang disusutkan, nanti Bapak Ibu bisa jawab ya. Maka nanti lampiran 9 akan otomatis terbuka. Bapak Ibu bisa mengisikan daftar penyusutan ataupun amortisasi fiskalnya di sana. Lalu untuk 21F terkait dengan biaya entertainment, biaya promosi dan BIK, ini adalah daftar-daftar nominatif yang sebelumnya mungkin tidak terstruktur, maksudnya Bapak Ibu bisa hanya membuatnya di lampiran terpisah. Nah, di sini di via Cortex ini Bapak Ibu bisa langsung mengisikan informasi tersebut di sistem Cortex itu nanti di lampiran 11A. Lalu berikutnya 21G terkait dengan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang tertentu. Jika memang ada fasilitas tersebut, maka Bapak Ibu bisa menjawab ya. Dan nanti akan otomatis lampiran 13A terbuka. Lalu di 21H, informasi terkait dengan sisa lebih bagi wajib pajak yang merupakan wajib pajak NGO atau non-profit organization nanti bisa juga jika memang ada sisa lebih yang mau dilaporkan, bisa jawab ya, nanti lampiran 14-nya akan terbuka. Lalu 21E, apabila memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri, jika ya nanti bisa dijawab ya, tapi nanti Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan laporan realisasi, itu di menu layan terpisah. Lalu untuk yang berikutnya, untuk informasi kelebihan PPh yang bersifat final dari usaha dengan peredaran tertentu yang dapat diajukan. Ini apabila memang ada kelebihan penghasilan PP final yang memang sudah Bapak Ibu bayarkan dari lampiran 5 nanti bisa ini nanti akan otomatis terisi di sini. Lalu untuk poin I, lampiran lainnya, ini adalah kolom yang disediakan Cortex untuk Bapak Ibu mengupload informasi dokumen-dokumen yang terkait dengan laporan PPh tahunan Bapak Ibu, seperti misalnya laporan keuangan yang sudah diaudit, laporan keuangan konsolidasi, opini audit, atau salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sebelum kredit pajak luar negeri, lalu bukti jenis penanaman kembali atau realisasi penanaman kembali untuk bentuk usaha tetap,
atau surat penghitungan pengkreditan pajak dari badan usaha luar negara atau non bursa, atau file-file lain yang mungkin Bapak Ibu perlu lampirkan di SPT tahunan PPh badan Bapak Ibu bisa nanti menguploadnya di sini. Lalu formulir induk C bagian pernyataan ini nanti diisi sesuai dengan siapa penanda tangan SPT tahunan Bapak Ibu. Diisi jabatannya, lalu nanti disimpan konsep. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin dengan pengisian SPT tahunan Bapak Ibu bisa nanti bayar dan lapor. Atau misalnya masih mau melakukan edit terkait dengan lampiran-lampirannya, Bapak Ibu bisa klik simpan konsep. Lalu kita masuk ke pengenalan lampiran SPT tahunan PPh Badan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu bebas mengisi lampiran dulu dengan menjawab pertanyaan lalu langsung isi lampiran, atau bisa mengisi induknya dulu, menjawab pertanyaan induknya baru nanti buka lampiran-lampirannya. Yang pertama lampiran 1 yaitu rekonsiliasi laporan keuangan. Rekonsiliasi laporan keuangan ini berisi informasi kalau sebelumnya di lampiran di SPT sebelumnya informasi SPT transkrip PPh Badan. Jadi informasi rekonsiliasi laporan keuangan ini berisi informasi laporan keuangan secara komersial, lalu rekonsiliasi fiskalnya itu nanti akan tercermin langsung di laporan rekonsiliasi Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu harus mengisi lampiran 1 di SPT Badan, lalu Bapak Ibu juga harus mengisi transkrip di SPT Badan sebelumnya. Nah, di sistem Cortex ini lebih efisien, jadi Bapak Ibu langsung mengisinya di satu lampiran saja. Jenis lampiran satunya ini seperti yang tampil terlihat di layar Bapak Ibu, L1C. C-nya ini menunjukkan jenis sektor usaha Bapak Ibu. Jadi nanti nggak usah panik kalau misalnya kenapa saya huruf C, kenapa saya huruf ini, itu nanti tergantung dengan sektor usaha Bapak Ibu. Jadi itu nanti disesuaikan saja. Lalu kita buka formulir lampiran 1C, nanti akan otomatis muncul informasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi di rekonsiliasi laporan keuangan ini akan muncul nama akun, nilai komersialnya, lalu Bapak Ibu nanti akan diminta untuk langsung mengisi apabila penghasilan atau biaya tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final atau biaya yang dikenakan PPh final, ataupun penghasilan atau biaya tersebut perlu dilakukan koreksi. Jadi kita ambil contoh, misalnya ini kita klik logo pensil pada penjualan domestik misalnya, nanti akan muncul informasi seperti ini. Kode akun, uraiannya, lalu kita isikan nilai komersialnya. Kalau misalnya memang penjualan domestik ini adalah bukan objek pajak, Bapak Ibu bisa langsung isikan di sini. Atau kalau misalnya merupakan penghasilan dikenakan PPh final, Bapak Ibu bisa langsung isikan di sini informasi-informasinya. Atau kalau misalnya juga penjualan tersebut dikoreksi fiskal negatif, Bapak Ibu juga bisa langsung isikan informasi koreksi negatifnya berapa. Lalu nanti di sini ada Bapak Ibu disuruh meminta untuk memilih kode koreksi fiskalnya. Apa aja koreksi fiskal apa yang terkait dengan koreksi penghasilan tersebut. Apa aja kode koreksi fiskal pada lampiran Cortex ini? Itu antara lain biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, lalu premi asuransi, lalu jumlah yang melebihi kewajaran, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, sampai dengan nanti penyusunan fiskal negatif lainnya. Saya yakin Bapak Ibu udah cukup mengertilah bagaimana jenis-jenis koreksi fiskalnya ini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu memang sudah mengikuti webinar kami sebelumnya, saya yakin sudah dijelaskan di situ terkait dengan biaya apa saja yang perlu dikoreksi, atau penghasilan apa saja yang perlu dikoreksi.
Lalu selanjutnya terkait dengan sama pengisian harga pokok penjualan. Kalau yang tadi penghasilan, kalau yang ini terkait dengan harga pokok penghasilan, intinya sama. Kalau misalnya memang ada beban-beban usaha atau harga pokok penjualan itu yang perlu diedit, nanti silakan diedit. Dan kalau misalnya dikoreksi, Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan koreksi di situ. Nah, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan, bagaimana kalau misalnya informasi-informasi, nama akun yang ada di sistem Cortex ini, berbeda dengan, informasi nama akun yang mungkin Bapak Ibu laporan keuangan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu siapkan gitu. Bapak Ibu bisa, meng-input informasi tersebut, ke akun yang lebih mendekati aja, ke akun mendekati. Kalau misalnya memang nggak ada akun yang mendekati, Bapak Ibu bisa nanti masukin ke beban usaha lainnya. Kayak misalnya ini, beban biaya operasional dari laporan keuangan Bapak Ibu mungkin ada beban biaya gaji, biaya sewa gedung, itu nanti bisa langsung dimasukkan sesuai dengan yang mendekati nama akun pada sistem Cortex tersebut. Lalu, untuk pendapatan dan biaya lainnya juga, disamakan dengan kertas kerja Bapak Ibu, kalau misalnya memang ada yang tidak cocok, nama akunnya bisa disesuaikan dengan, nama akun yang mendekati, pada sistem Cortex ini. Lalu di lampiran 1C ini juga berisi informasi, mengenai laporan posisi keuangan yaitu atau, laporan neraca. Kalau sebelumnya di formulir sebelumnya informasi ini ada di transkrip atau laporan khusus 8A, untuk, di sistem Cortex ini informasi tersebut akan langsung tercermin di lampiran 1C. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngisi bolak-balik, jadi langsung semuanya diisikan di sini. Lalu kita masuk ke lampiran 2, yaitu daftar kepemilikan. Apa aja informasi di lampiran 2, yang pertama tentu header-nya, masa pajak dan NPWP-nya. Lampiran 2 ini berisi informasi terkait dengan daftar pemegang saham atau pemilik modal serta jumlah dividen yang dibagikan selama tahun pajak pelaporan SPT tahunan ini. Informasi lampiran 2 juga berisi, daftar penyertaan modal atau utang dan atau piutang terkait dengan perusahaan afiliasi. Untuk informasi di lampiran 2 ini, sebenarnya yang hanya bisa diedit adalah terkait dengan, jumlah modal atau jumlah dividen yang dibagikan saja Bapak Ibu. Tapi untuk terkait dengan informasi, pengurusnya, itu Bapak Ibu bisa langsung, melakukan edit di lampiran profil saya. Jadi untuk lampiran 2 ini yang bisa diedit hanya informasi terkait dengan modal debiturnya. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan edit, klik ikon pensil nanti akan muncul informasi nama pemegang sahamnya, lalu negaranya, silakan diisi modal debiturnya berapa serta dividen yang dibagikan. Lalu untuk, terkait dengan daftar penyertaan modal, utang dan atau piutang untuk perusahaan afiliasi, ini juga nanti akan otomatis terisi. Kalau misalnya memang ada penghasilan atau penyertaan modal atau afiliasi, penyertaan modal atau piutang pada perusahaan afiliasi. Lalu berikutnya lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah lampiran, terkait dengan kredit pajak atau pajak penghasilan dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Secara default sebenarnya informasi ini akan otomatis kalau untuk penghasilan dari luar negeri ini mungkin tidak langsung terpopulated ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengisikannya secara manual. Nanti bagaimana cara mengeditnya bisa, menambahkannya, Bapak Ibu bisa klik tambah, lalu nanti akan muncul informasi yang perlu diisi terkait dengan penghasilan dari luar negeri ini, antara lain nama pemotongnya, negara, tanggal pajak terutang, sampai dengan kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Kredit pajak yang dapat perhitungan itu PPh pasal 24. Saya yakin di webinar kami sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung kredit pajak PPh pasal 24. Lalu berikutnya terkait dengan pajak penghasilan dipotong oleh pihak lain.
pajak penghasilan dari dalam negeri, ini sebenarnya akan langsung terpopulated atau langsung otomatis terisi apabila penghasilan Bapak Ibu sudah dipotong dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Jadi informasi-informasi ini akan otomatis terisi. Tapi meskipun sudah otomatis terisi, tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu melakukan cek dan recheck kembali. Karena bisa saja informasi dalam lampiran 3B ini mungkin ada pihak lain yang mungkin salah potong atau informasinya tidak sesuai dengan data Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan edit. Jadi meskipun udah otomatis terpopulated, kami sarankan Bapak Ibu tetap harus melakukan pengecekan terkait dengan bukti potong yang ada dalam lampiran 3B ini. Lalu kalau misalnya memang ada informasi yang belum masuk atau Bapak Ibu mau melakukan edit, Bapak Ibu silakan klik icon pensil, lalu nanti isikan NPWP-nya. Nanti dengan mengisi NPWP nama pemotong atau pemungut pajaknya akan otomatis terisi, lalu jenis pajaknya, DPP, pajak penghasilan, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, lalu simpan. Nanti maka informasinya akan muncul di lampiran 3B ini. Lalu kita masuk ke lampiran 4, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan daftar penghasilan yang merupakan objek pajak. Informasi lampiran 4 ini akan terbuka kalau Bapak Ibu menjawab ya pada formulir induk di C2 dan di C. Informasi apa aja yang perlu kita isikan di lampiran 4? Nah, lampiran 4 yang pertama yang poin A, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Ini juga sama Bapak Ibu akan otomatis terpopulated dari pemotongan-pemotongan pajak yang memang sudah dipotong oleh lawan transaksi Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cek lagi kalau misalnya ada informasi yang tidak sesuai dengan informasi data dari Bapak Ibu bisa nanti langsung dihapus kalau misalnya memang informasi tersebut tidak sesuai dengan informasi Bapak Ibu. Jadi dipastikan ada bukti kalau misalnya pajak yang sudah dipotong di sini itu bukan bagian dari penghasilan Bapak Ibu. Lalu untuk menambahkan secara manual, Bapak Ibu bisa klik ikon tambah, klik add, lalu akan muncul informasi seperti ini. Informasi apa aja yang perlu diisi terkait dengan penghasilan dikenakan PPh bersifat final ini, antara lain NPWP, lalu objek pajaknya apa, lalu DPP-nya, tarif, serta pajak PPh final serutangnya akan otomatis terisi. Saya yakin juga Bapak Ibu udah dapat informasi lah apa aja penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final atau penghasilan-penghasilan tidak termasuk objek pajak dari webinar kami sebelumnya. Sama pengisiannya dengan penghasilan bersifat final. Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, Bapak Ibu bisa klik ikon tambah, add, lalu nanti diminta untuk mengisi jenis penghasilannya apa, sumber penghasilannya, serta penghasilan brutonya berapa. Lalu untuk selanjutnya masuk ke lampiran 5, yaitu lampiran yang berisi informasi terkait dengan jumlah peredaran bruto atau wajib pajak. Lampiran 5 ini akan terbuka apabila wajib pajak atau apabila Bapak Ibu menjawab pertanyaan induk 1A, yaitu apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran tertentu yang dikenakan PPh final. Jadi ini akan otomatis terbuka kalau Bapak Ibu menjawab ya di poin 1A. Apa aja informasi yang perlu diisikan di lampiran 5 ini? Lampiran 5 ini berisi alamat tempat kegiatan usaha serta rekapitulasi peredaran bruto dan PPh yang telah dibayar. Untuk alamat tempat kegiatan usaha ini akan otomatis terisi dan menampilkan identitas wajib pajak serta semua identitas tempat kegiatan usaha wajib pajak Bapak Ibu. Lalu untuk poin B terkait dengan rekapitulasi ini,
Ini digunakan untuk mengisi PPh final yang diterima pengusaha sesuai dengan yang diatur dalam PP 55 tahun 2022. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan atau mengedit, bisa klik tombol pensil. Nah, nanti lakukan pengisian atau pengeditan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Berapa jumlah peredaran bruto selama setahun, mulai dari Januari sampai dengan Desember. Lalu nanti klik simpan, maka akan otomatis terisi di lampiran 5B ini. Lalu untuk selisih yang di poin 2 ini, kalau misalnya memang ada selisih antara PPh final terutang dengan PPh final yang dipotong atau dipungut lain, nanti akan ada selisih, Bapak Ibu bisa menyetornya sendiri. Lalu klik simpan. Lalu kita masuk ke lampiran ke-6. Ini terbuka apabila ada pertanyaan apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang menyampaikan laporan perhitungan angsuran PP pasal 25. Jadi ini hanya berlaku untuk tadi yang sebelumnya saya sebutkan 4 wajib pajak saja, wajib pajak bank, BUMD, dan seterusnya. Apa aja informasi yang diperlukan di lampiran 6 ini? Kita nanti perlu mengisi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsurannya, lalu penghasilan kena pajaknya, lalu kredit pajak yang lalu atas penghasilan termasuk dalam angkot yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Bapak Ibu bisa mengisikan informasinya di poin 5. Lalu untuk lampiran 7 adalah informasi terkait dengan penghitungan kompensasi rugi fiskal tahun pajak dan tahun pajak selanjutnya. Informasi ini diperlukan kalau misalnya memang ada kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya yang dipastikan. Bapak Ibu menjawab pertanyaan di lampiran induk huruf D, poin 8. Apabila Bapak Ibu jawab ya, maka lampiran pengisiannya Bapak Ibu bisa melakukan ikon tombol pensil ini, nanti disesuaikan tahunnya, tahun diisikan laba rugi neto fiskalnya berapa, dikompensasikan kerugian fiskalnya year 1 sampai year 4-nya berapa, nanti diisikan saja. Lalu klik tombol simpan. Masuk ke lampiran 8 terkait dengan penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi wajib pajak dalam negeri berdasarkan terbuka pasal 31E pada induk E angka 11. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih untuk menggunakan tarif fasilitas terkait 31E, maka lampiran 8 ini akan terbuka. Bagaimana penghitungan terkait dengan PPh terutang berdasarkan pasal 31E ini juga saya yakin sudah dibahas di webinar kami sebelumnya. Bapak Ibu nanti tinggal mengisikan informasi jumlah peredaran brutonya, lalu nanti bagaimana perhitungannya, langsung otomatis terhitung di sistem Cortex ini. Lalu masuk ke lampiran 9, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal terdiri dari harta berwujud bangunan dan harta tidak berwujud. Informasi ini akan muncul kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya pada formulir induk bagian H angka 21E. Untuk lampiran penyusutan dan amortisasi fiskal ini, Bapak Ibu bisa melakukan menambahkan secara manual dan juga bisa melakukan impor data kalau misalnya aset yang perlu dilaporkan di SPT tahunan Bapak Ibu banyak gitu. Nanti Mas Wisnu akan bantu menjelaskan bagaimana cara mengkonvert file XML-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan secara manual, nanti klik
tombol tambah, lalu isikan jenis asetnya sesuai dengan, jenis harta yang Bapak Ibu sudah lakukan perhitungan. Nanti, seperti misalnya jenis harta rumah tangga atau furniture, lalu bulan dan tahun perolehannya, harga perolehan berapa, lalu nilai sisa buku fiskal pada awal tahunnya berapa, lalu pilihkan juga metode penyusutannya. Untuk informasi di Kortes ini diminta untuk menginformasikan metode penyusutan secara komersial maupun secara fiskalnya. Kalau secara fiskal kan memang hanya ada dua metode yang diakui, namun untuk secara komersial memang terdiri dari beberapa. Nanti diisikan sesuai dengan kondisi pembukuan Bapak Ibu. Lalu isikan juga penyusutan atau amortisasi terkait dengan harta terkait. Lalu untuk informasi keterangan, kalau misalnya ada informasi yang bisa menjelaskan aset terkait, maka bisa diisikan informasi keterangannya. Lalu sama juga dengan aset bangunan, cara penambahannya masih sama juga, yaitu dengan klik tombol tambah, lalu pilih jenis hartanya, tahun perolehannya, harga perolehan, sampai dengan penyusutan dan keterangan, nanti lalu klik tombol simpan. Untuk bangunan tidak permanen juga sama. Untuk menambahkan secara manual, nanti klik tombol tambah, lalu isikan sesuai informasi yang dibutuhkan, klik simpan. Lalu, untuk selisihnya ini misalnya jumlah penyusutan fiskal dan jumlah penyusutan komersialnya sama, maka tidak akan ada selisih. Kalau misalnya memang ada selisih nanti antara penyusutan fiskal dan penyusutan komersial, maka informasi ini secara manual Bapak Ibu harus isi di lampiran 1. Jadi kan nanti tadi kan di lampiran 1 itu kan berisikan informasi komersial dan koreksi fiskalnya. Jadi nanti kalau misalnya memang ada selisih antara fiskal dan komersial, diisikan secara manual di lampiran 1. Jadi ini nggak langsung otomatis terhubung di lampiran 1 ya Bapak Ibu. Lalu untuk harta tidak berwujud sama, pengisiannya juga sama dengan seperti harta berwujud. Selisihnya ini juga kalau misalnya memang ada selisih antara amortisasi fiskal dengan amortisasi komersial, Bapak Ibu juga isikan secara manual nanti ke lampiran 1. Lalu kita masuk ke lampiran 10, yaitu terkait dengan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Lampiran ini akan terbuka jika Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan induk huruf H poin 21A. Eh, Lampiran 10A ini akan berisi informasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ini informasi ini nggak otomatis terisi, jadi Bapak Ibu perlu menambahkan secara manual. Untuk menambahkan, klik tombol ikon tambah, lalu isikan informasinya sesuai dengan informasi related partinya. Antara lain tax identification number, lalu nama pemotongnya, negaranya, bentuk usaha, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, metodenya, serta alasan penggunaan metode. Untuk bentuk hubungannya itu diatur ada 4 jenis hubungan, yaitu hubungan istimewa karena kepemilikan saham, sebagaimana diatur pasal 18 ayat 4, lalu hubungan istimewa karena penguasaan, ya diatur dalam pasal 18 ayat 4 huruf B, lalu hubungan istimewa karena hubungan keluarga, serta hubungan istimewa karena pengendalian. Lalu untuk kegiatan usaha, untuk jenis transaksi, Bapak Ibu disediakan pilihan dari penjualan barang berwujud, pembelian barang berwujud, sampai transaksi pembelian lainnya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan transaksi Bapak Ibu. Lalu untuk nilai transaksinya juga, untuk metodenya akan disediakan informasi metode perbandingan harga antar pihak yang independen, metode BIA plus, metode harga penjualan kembali, sampai dengan metode BIA plus dengan besaran kenaikan. Lalu untuk alasan penggunaannya juga Bapak Ibu bisa langsung isikan, dan yang terakhir Bapak Ibu klik tombol simpan. Selanjutnya daftar transaksi hubungan istimewa yang
Terkait, lampiran 10B, informasi ini akan terbuka karena apabila Bapak Ibu menjawab 21A, yaitu, terkait dengan, eee, kalau dulu di di SPT sebelumnya ini adalah summary ikhtisar. Jadi kalau sekarang udah otomatis terisi, Bapak Ibu udah bisa langsung mengisikan informasi tersebut di sistem Cortex di lampiran 10B ini. Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan, kondisi transaksi hubungan istimewa Bapak Ibu. Eee, mengenai hubungan istimewanya, mengenai transaksinya, lalu mengenai dokumentasi penerapan prinsip kewajarannya, lalu mengenai dokumen penentuan harga transfernya. Ini, Bapak Ibu bisa langsung mengisikannya di sini. Kalau sebelumnya kan memang kita mengisikannya secara manual, membuat lampiran tersebut secara manual di Excel tersendiri. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa langsung memindahkan informasi tersebut pada lampiran 10B. Lalu untuk lampiran 10C, apabila Bapak Ibu mempunyai transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Ini kalau sebelumnya di lampiran khusus kalau nggak salah, nanti Bapak Ibu juga bisa mengisikannya kalau misalnya memang ada transaksi Bapak Ibu dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Yang perlu diisikan adalah nama mitranya, jenis transaksinya apa, lalu negaranya, serta nilai transaksinya. Lalu di lampiran 10C juga Bapak Ibu perlu memilih, eee, penentuan harga transaksi ditentukan dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Bapak Ibu bisa menjawab ya pada pertanyaan ini. Lalu untuk lampiran 10D, ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal, ini juga sebelumnya, punya lampiran tersendiri, kita perlu membuatnya tersendiri. Nah, kalau di sistem Cortex ini semuanya udah langsung kita mengisikannya pada sistem Cortex ini. Jadi nanti diisikan sesuai dengan, mmm, dokumen transfer pricing yang sudah Bapak Ibu buatkan. Lalu untuk lampiran 11 nanti akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu. Silakan Mas.